Pemirsa, meningkatnya kasus demam berdarah dengue belakangan ini tak lepas dari kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan. Termasuk di kawasan sungai dekat kampus-kampus, kita segera menuju kepada Rapli yang sudah berada di lokasi sungai dekat kampus Tikom Bandung. Untuk memberikan laporannya secara langsung, silahkan Rapli. Saya Rapli melaporkan langsung di sungai dekat kampus Tikom. Kondisi sungai sangat kotor, banyak sampah, dan juga jentik-jentik air. Ini dampak dari krisis iklim di mana hujan turun tidak menentu dan juga suhu lembab. Dan ini menjadi kondisi ideal banyaknya nyamuk Aedes aegypti. Di balik tenangnya aliran sungai ini, tersimpan ancaman kesehatan yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan iklim telah mengubah pola hujan dan mempercepat kenaikan suhu di banyak daerah. Kondisi ini memperparah penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Genangan air yang tertinggal di sekitar bantaran sungai menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Keadaan kita akan abang-abang di sini. Si Bang, boleh minta waktunya sebentar buat wawancara. Wawancara buat apa ya, Bang? Buat tugas kuliah. Boleh? Mau mengenai apa, Bang? Ini mengenai sungai di sini sekitaran ini. Oh, boleh, Bang. Di sini ya, bentar saya tunda kamera dulu. Baik, di sini dengan abang siapa namanya? Abang Latif. Latif. Oke. Mungkin di sini saya mau nanya sekitar sungai ini aja ya. Kelihatannya kotor. Sebelum-sebelumnya kondisinya gimana? Iya sih, Bang. Sebelumnya kondisinya nggak terlalu kotor seperti ini sih, agak bersih. Cuman karena kebanyakan sampah, jadi tercemar lah sungai-sungai di sini. Jadi kan ini sungainya kotor, mungkin banyak jentik-jentik nyamuk ya. Di sini abang tahu nggak? Mungkin ada anak-anak atau warga masyarakat yang kena DBD. Oh, ada, Bang, kemarin dari RT sebelah kemungkinan. Saya dengar sih ada yang kena DBD umur dari usianya 5 tahunan ke bawah, itu anak kecil. Anak kasus DBD. Jadi kalau udah ada yang kena DBD gitu, ada turun tangan dari RT nggak, kayak pembersihan atau gimana gitu? Kalau dari diri saya sendiri sih kayaknya sih ada kayak gotong royong buat pembersihan kali-kali yang tercemar ya, intinya biar mengurangi dampak-dampak yang udah kejadian lah. Ya mungkin itu aja Bang, terima kasih waktunya. Terima kasih. Baik pemirsa, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di lapangan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rapli atas laporannya. Pemirsa, itulah kondisi terkini sungai dekat kampus Tikom Bandung yang turut menjadi pemicu naiknya populasi nyamuk penyebab DBD. Semoga masyarakat semakin sadar menjaga kebersihan lingkungan agar penyebaran penyakit ini bisa ditekan. Angka kasus demam berdarah dengue di kota Banjarmasin kembali meningkat. Terjadi lonjakan kasus DBD. Dari 118 kasus DBD di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, Jumlah korban demam berdarah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain COVID-19, penyakit demam berdarah dengue DBD menjadi penyakit. Tahukah kamu, perubahan iklim bukan hanya soal cuaca, tapi juga mempercepat penyebaran penyakit mematikan seperti demam berdarah dengue. Jakarta, Bandung, Makassar, semua terdampak kasus DBD naik tajam dalam 3 tahun terakhir. Ketidakpastian iklim memperburuk situasi di lapangan. Rumah sakit penuh, wilayah endemis meluas. Ini bukan lagi kasus musiman, ini darurat yang meluas. Dalam tubuh, virus ini menyerang sistem kekebalan. Demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dari nyamuk Aedes aegypti. Tanpa penanganan tepat, DBD bisa menyebabkan kematian dalam hitungan hari. Gejalanya bisa ringan, tapi juga bisa berujung fatal. Tidak hanya di kota, di sebagian desa pun sudah ada yang memberlakukan fogging. Contohnya yaitu di Desa Karanganyar, Kecamatan Pusaka Jaya Subang. Terlihat di video petugas mengenakan baju pelindung lengkap yang membentuk semprotan asap putih
pekat di sejumlah titik. Keberhasilan fogging ini didukung oleh penyemprotan merata hingga sudut-sudut tempat nyamuk biasa berkembang biak. Pencegahan DBD di kota dan desa memerlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah melalui upaya bersama yang berkelanjutan. Langkah-langkah seperti menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, dan melakukan fogging saat diperlukan sangat penting dilakukan secara rutin. Krisis iklim bukan cuma soal cuaca, ini soal hidup kita, soal masa depan kita. Kita semua punya peran untuk mencegah DBD. Mulai dari rumah, masing-masing dan mulai sekarang. Selamatkan lingkungan. Cegah DBD mulai dari dirimu.